Revolusi muda, Gasperini memulai lagi dengan bakat lokal. AS Roma memasuki era baru di bawah Gianpiero Gasperini dengan fokus yang jelas, membangun masa kini demi masa depan, melalui kepercayaan pada pemain muda dan proyek teknis jangka panjang. Di Trigoria, bukan hanya wajah yang berubah tetapi juga filosofi klub secara menyeluruh. Mathias Soule, titik sentral. Gasperini sudah menandai satu nama kunci, Mathias Soule. Winger kelahiran 2003 ini akan diorbitkan sebagai poros dalam trisula ofensif Roma, peran yang dulu dimainkan oleh Ilicic atau Malinowski di Atalanta. Kombinasi teknik, kreativitas, dan insting pembeda menjadikannya andalan utama proyek baru. Sevillar, pilar di bawah Mistar. Mile Sevillar, kiper terbaik Serie A musim lalu, akan tetap menjadi fondasi tak tergoyahkan. Perpanjangan kontrak hingga 2029 dengan gaji 3 juta euro net per musim plus bonus akan segera difinalisasi. Kone dan Dika, fondasi yang kokoh. Di lini tengah, Manu Kone menjadi gambaran sempurna gelandang modern, cepat, agresif, dan efisien. Di lini belakang, Evan Dika adalah benteng yang tak tergantikan, dengan catatan bermain 100% musim lalu. Tawaran di bawah 40 juta euro tidak akan dilirik Roma. Tempat pengujian, bakat lokal, tantangan terbesar Gasperini justru terletak di pengembangan pemain muda. Tommaso Baldanzi masih harus ditemukan posisinya yang ideal, tetapi bakat teknisnya tak diragukan. Nicolo Pisili, cerdas dan taktis, diharapkan bisa berkembang pesat di bawah Gasperini. Rennes dan Salah Eddin juga disiapkan untuk menjadi bagian penting rotasi. Xabi Alonso ingin buka era baru Real Madrid dengan hasil positif. Pelatih Real Madrid Xabi Alonso mengatakan dirinya ingin membuka era baru Los Blancos dengan hasil positif, ketika mereka akan melawan Al Hilal dalam laga pembuka Piala Dunia antar klub grup H di Stadion Hard Rock, Florida. Kami memulai era baru dan kami harus memprioritaskan apa yang penting, apa yang kami inginkan, bagaimana kami ingin bermain, dan bagaimana kami ingin merasakannya, kata pelatih yang menggantikan Carlo Ancelotti tersebut, dikutip dari laman resmi klub, Minggu. Kami ingin dapat melakukannya dengan benar sejak awal, dimulai dengan pertandingan melawan Al Hilal. Pertama, kami harus mengenali diri kami sendiri, tambah dia. Ketika ditanya apa persiapan yang timnya lakukan setelah tiba di Florida pada Minggu WIB, Alonso mengatakan dirinya akan berusaha membangun tim dengan 3 sesi latihan. Kami akan mulai membangun tim dan kami akan menjalani 3 sesi latihan sebelum pertandingan. Kami datang dengan penuh keinginan untuk menjalani turnamen yang bagus dan melaju sejauh mungkin, ungkap Alonso. Pelatih 43 tahun itu juga mengungkapkan bahwa sejauh ini pertemuannya dengan para pemain Madrid berjalan sangat positif. Mereka sangat positif. Anda perlahan-lahan mulai mengenal mereka, Anda memiliki kontak yang sangat dibutuhkan, dan lebih banyak pemain secara bertahap datang, jelas dia. Setelah melawan Al Hilal, Madrid akan menghadapi Pachuca pada Senin, 23/7 pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion Bank of America, dan kemudian melawan RB Salzburg pada Jumat 27/6 pukul 8 waktu Indonesia Barat di Lincoln Financial Field. Ivan Perisic rela digaji kecil demi gabung Barcelona. Ivan Perisic sedang menunggu tawaran resmi dari Barcelona. Winger asal Kroasia itu dikabarkan siap menerima pemotongan gaji demi bisa merapat ke Camp Nou. Saat ini, Perisic berstatus bebas transfer. Ia membuka diri terhadap semua peluang, tetapi Barcelona tetap menjadi prioritas utamanya musim panas ini. Barcelona diketahui tengah mencari tambahan pemain sayap. Beberapa nama masuk radar klub, termasuk Luis Diaz, Marcus Rashford, Nico Williams, dan Perisic. Usia menjadi satu-satunya kekhawatiran terkait Perisic. Pemain 36 tahun itu dianggap bukan solusi jangka panjang, meski status bebas transfer membuatnya menarik di tengah krisis finansial klub. Dukungan Flick jadi penentu nasib Perisic. Menariknya, nama Perisic disarankan langsung oleh pelatih baru Barcelona, Hansi Flick. Keduanya pernah bekerja sama sukses di Bayern Munchen. Flick sangat mengenal karakter dan kualitas Perisic. Ia yakin sang winger bisa membawa kedalaman dan pengalaman yang dibutuhkan skuad Blaugrana. Perisic sendiri tampil gemilang bersama PSV pada musim 2024/2025. Ia mencetak 16 gol dan 11 assist dari 39 penampilan di semua kompetisi. Siap turunkan gaji demi mimpi ke Camp Nou.
Meski sudah menerima tawaran kontrak 2 tahun dari PSV Eindhoven, Perisic belum mengambil keputusan akhir. Ia ingin bermain di level tertinggi hingga Piala Dunia 2026. Barcelona dipandang sebagai tempat yang tepat untuk menjaga performa. Demi itu, Perisic rela menerima bayaran lebih rendah dibanding tawaran lain seperti dilansir Mundo Deportivo. Kini, keputusan berada di tangan Barcelona. Jika mereka memilih pemain murah dan berpengalaman, Perisic bisa menjadi solusi singkat yang tepat. Oscar Ustari lebih bersinar dari Messi, penjaga gawang Gaek jadi penyelamat Inter Miami. Inter Miami memulai langkah mereka di Piala Dunia Antar Klub 2025 dengan hasil imbang 0-0 melawan Al Ahly. Namun, cerita utamanya bukan tentang Messi. Justru Oscar Ustari, kiper kawakan asal Argentina, yang tampil luar biasa dan jadi pusat perhatian. Ia menunjukkan performa level dunia di usia yang tak lagi muda. Pertandingan digelar Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025 di Hard Rock Stadium, Florida. Inter Miami terus ditekan, tapi Ustari jadi alasan mereka tidak kebobolan. Dalam laga itu, ia melakukan beberapa penyelamatan penting, termasuk menghentikan penalti Trezeguet. Tak heran kalau ia terpilih sebagai pemain terbaik pertandingan. Ustari jadi benteng terakhir Inter Miami. Sejak awal laga, lini belakang Inter Miami dibombardir Al Ahly. Tapi Ustari menunjukkan refleks top meski sudah berusia 38 tahun. Ia membaca arah penalti Trezeguet dengan sempurna di menit 42. Selain itu, ia juga menepis peluang matang dari Emam Ashur dan beberapa tembakan lain. Total 8 save dicatatkan kiper veteran ini, lebih banyak dari kiper manapun sejauh ini di turnamen. Penampilannya membuat Messi pun tampak biasa saja dalam laga itu. Dulu teman Messi, sekarang penyelamat Miami. Ustari bukan wajah baru di sepak bola. Ia pernah jadi rekan setim Messi saat Argentina menjuarai Piala Dunia U20 2005 dan Olimpiade 2008. Karir klubnya juga beragam, Getafe dan Almeria di Spanyol, Sunderland di Inggris, serta Boca Juniors dan Pachuca. Ia juga pernah tampil untuk timnas senior Argentina. Kini, meski tak sepopuler Messi, Ustari justru menunjukkan siapa yang lebih siap di laga besar. Pengalaman dan mentalitasnya berbicara lebih keras dari sekadar nama besar. Masih belum habis, Ustari layak dapat sorotan. Kiper biasanya bisa bertahan lebih lama, tapi jarang yang masih bisa tampil setangguh ini di umur 38 tahun. Ustari membuktikan dirinya masih layak berada di level atas. Ia tak hanya jadi tembok terakhir Inter Miami, tapi juga pemimpin di lapangan. Aksi dan keputusannya sangat menentukan di laga kontra Al Ahly. Messi memang datang sebagai bintang, tapi laga itu milik Oscar Ustari. Dan siapa tahu, mungkin turnamen ini jadi panggung terakhir sang veteran, dengan cara yang elegan. Arsenal diminta bajak Phil Foden usai Ryan Cherky gabung Man City. Kedatangan Ryan Cherky ke Manchester City memunculkan pertanyaan soal masa depan Phil Foden. Arsenal disebut-sebut sebagai destinasi potensial bagi pemain muda Inggris tersebut. Manchester City telah menuntaskan transfer Ryan Cherky dari Lyon dengan nilai 42,5 juta euro. Gelandang serang itu bergabung bersama dua rekrutan anyar lainnya, Tijani Reijenders dan Ryan Ait-Nouri. Cherky tampil menonjol di Ligue 1 dan baru saja mencatat debut bersama timnas senior Prancis. Ia biasa bermain di sisi kanan serangan, posisi yang selama ini juga ditempati Foden. Dengan kedatangan pemain baru, situasi persaingan di lini depan City semakin ketat. Foden pun dinilai lebih berpeluang untuk dilepas ketimbang Jack Grealish. City disebut bisa lepas Foden. Tony Cascarino menyebut bahwa dibanding Grealish, Foden justru lebih mungkin pergi dari Etihad. Ia melihat performa Foden musim ini belum mencerminkan kualitas sebenarnya. Menurutnya, Arteta bisa menjadi sosok penting dalam kemungkinan transfer ini. Hubungan kerjasama di masa lalu bisa membuka peluang. Tidak, saya pikir Foden jauh lebih mungkin, ujar Cascarino kepada Talksport. Arteta dulu bekerja di City bersama Foden dan entah kenapa, performa Foden musim ini tidak seperti biasanya. Penurunan performa jadi faktor. Foden sempat terpilih sebagai pemain terbaik versi jurnalis musim sebelumnya. Namun musim ini, kontribusinya dianggap tidak sesuai ekspektasi. Cascarino menyebut penurunan performa itu bisa memengaruhi keputusan City terkait masa depan sang gelandang.
Apalagi City kini tengah aktif mendatangkan banyak pemain. Dari yang sebelumnya dinobatkan sebagai pemain terbaik versi jurnalis, performanya musim ini belum pantas mendapat pengakuan itu, kata Cascarino. Dengan semua pembelian yang dilakukan City, saya tidak akan kaget jika Foden akhirnya pergi. Arsenal bisa jadi pelabuhan baru. Cascarino menyarankan Arsenal agar tidak melewatkan peluang untuk merekrut Foden. Ia menyebut Arteta pasti akan tertarik jika kesempatan itu datang. Arsenal sendiri punya rekam jejak positif mendatangkan pemain dari City. Dua nama sebelumnya adalah Gabriel Jesus dan Alexander Zinchenko. Entah apakah City akan membiarkan dia pergi ke Arsenal, tapi mereka dulu melepas Jesus dan Zinchenko ke sana, ujarnya. Jika Arsenal bisa mendapatkannya, saya yakin Arteta akan mempertimbangkannya.